Masuk Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi usia 6-24 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih MPASI itu. MPASI ini merupakan makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna untuk memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Jadi MPASI ini adalah makanan pendamping. Kan biasanya anak itu setelah lahir sampai usia 6 bulan kan full ASI ya. Nah, setelah 6 bulan itu nanti anak itu untuk menambah gizinya itu dikasih MPASI ini. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pemberian MPASI ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi, kemudian untuk mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan dan berbagai rasa dan tekstur. Nah, di sini kan MPASI ini tujuannya untuk mengetahui apa kemampuan bayi itu bisa kalau dikasih makanan bertekstur apa biasanya itu kasar, lembek itu gimana. Terus untuk mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Di sini juga untuk mengetahui bagaimana cara bayi itu mengunyah, menelannya itu normal atau bisa menerima atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir tujuannya untuk menanggulangi dan mencegah gizi buruk dan gizi kurang sekaligus mempertahankan status gizi baik pada bayi. Nah, di sini juga digunakan untuk mencegah terjadinya stunting. Kemudian untuk prinsip pemberian MPASI-nya yaitu yang pertama adalah tepat waktu. Di mana tepat waktu ini pemberian MPASI itu harus sesuai kebutuhan dari energi dan zat gizinya yang dapat melebihi dari ASI itu. Yang kedua yaitu adekuat, yaitu MPASI ini harus mengandung cukup energi, protein dan mikronutrien. Mikronutrien itu seperti vitamin A, vitamin B, vitamin D seperti itu. Terus aman ini dilihat dari bagaimana cara penyimpanannya, cara pengolahannya, dan cara sewaktu diberikan kepada anak. Kemudian yang tentang tempat dan cara pemberiannya, yaitu MPASI ini diberikan ketika anak itu memberikan tanda bahwa dia itu lapar, bahwa dia itu ingin makan, itu baru diberikan. Kemudian untuk bahan makanannya, yaitu MPASI ini bisa didapat dari bahan yang mudah didapat, mudah diolah, dan harganya terjangkau. Jadi nggak usah yang mahal-mahal seperti itu. Nah, ini alasannya mengapa sih MPASI itu harus diberikan pada bayi usia 6 bulan. Yang pertama itu ASI itu merupakan makanan yang dibutuhkan oleh bayi sampai usia 6 bulan. Jadi bayi ketika lahir sampai usia 6 bulan itu harus full ASI atau yang biasanya dinamakan ASI eksklusif. Gitu. Jadi selama 0 sampai 6 itu tidak boleh dikasih MPASI. Nah, yang kedua, menunda makanan pada sampai bayi usia 6 itu gunanya untuk menghindari dari resiko penyakit. Jadi ketika misal kalau anak usia 4 bulan tuh sudah dikasih MPASI itu bisa kan pencernaannya kan masih belum normal. Nah, itu bisa menjadi resiko penyakit. Penyakit apa nggak misalnya? Penyakitnya tuh kayak diare. Itu bisa. Kayak kemungkinan yang lebih buruk lagi? Lebih buruk lagi itu lambung bisa. Itu karena belum waktunya kasih makan sudah diberikan. Terus untuk yang ketiga itu menunda pemberian makanan padat, memberi kesempatan ini untuk sistem pencernaan bayi berkembang menjadi lebih matang. Kemudian yang keempat itu membantu para ibu untuk menjaga kesediaan ASINya. Kemudian ini dampak-dampaknya. Dampak jika anak diberikan ASI yang tidak tepat. Jadi kayak yang pertama kan pemberian MPASI dini. Jadi ini tuh kayak diberikan sewaktu usia di bawah 6 bulan itu.
gangguannya itu pencernaan ya kayak tadi diare bisa, terus gangguan pada menyusui pada ibu, Gangguan menyusui mungkin kayak biasanya kan dia ya kalau nggak keluar masa itu bisa. Itu kan kadang apa nggak keluar itu ya kan bisa, harusnya kan keluar jadi nggak keluar kan sakit gitu kan di pariwisata. Kemudian meningkatkan resiko terkena infeksi, obesitas, dan gangguan pertumbuhan. Terus pemberian MPASI yang terhambat, jadi misal sudah di usia di atas 6 bulan yang belum dikasih makanan pendamping, itu dampaknya sulit untuk menerima makanan. Jadi misal harusnya usia di atas 12 bulan itu sudah makan makanan kayak kasar, makanan keluarga, tetapi ternyata kan karena terlambat dia masih makan bubur, nah itu sampai terus bisa makan bubur terus. ya anakku kabeh di mama. Itu menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Nah, ini cara pemberian makanan yang sehat. Di sini sudah ditulis ketika bayi usia 6 sampai 9 bulan itu bayi direkomendasikan untuk makanannya mulai dari bubur atau makanan yang lumat. Makanan yang lumat itu yang kayak biskuit yang cepat itu, yang cepat Ibu mbak susu iya cepat. Jadi terus untuk frekuensinya 2-3 makanan besar, 1-2 selingan, dan tergantung selera bayi. Selingan ini kayak makanan cadangan, kayak misal sudah makan nasi yang dijadikan bubur, terus pengen makan biskuit, itu selingannya. Terus untuk banyaknya mulai dengan 2-3 sendok makan setiap makan, bisa sampai setengah mangkok yang berukuran 250 ml. Terus untuk usia bayi yang 9-12 bulan itu tekstur makanannya makanan lembek, cincang kasar, dan makanan yang bisa dipegang bayi. Nah, makanan yang bisa dipegang bayi itu kayak biskuit tadi. Kan kalau yang makan lumat kan harus dicairkan dulu. Terus untuk frekuensinya 3-4 makan besar, 1-2 selingan, dan tergantung selera bayi juga. Untuk banyaknya itu setengah mangkok yang berukuran 250, sama kayak 6-9 bulan. Nah, ini untuk usia 12-23 bulan ini itu disarankan bisa makan makanan keluarga, potong, dan cincang seperlunya. Jadi anak usia di atas 1 tahun atau di atas 12 bulan itu bisa diajarkan makanan keluarga. Untuk frekuensinya itu 3-4 makanan besar, 1-2 selingan, dan tergantung juga selera bayi. Untuk banyaknya 3/4 atau 1 mangkok penuh berukuran 250. Jadi biasanya tuh kalau bisa kan 250 mangkok elak sing kiri. iya yang kecil itu. Iya kecil. Ya mesti aku keliru. Tapi anakku mangane mek titik ah. Adik Giva makannya banyak itu. Mak separuh mangkok cilik lho, Mbak. Kalau makan nasi itu. Aku nek bubur beli lho. Iki mah kan pirang-pirang dina iki mak karo ibu. Oh nggih. Pak Mas nang omah. Kadang separuh ibu kayak kadang ngono hampir bisa kabeh. Jadi sama bubur doyan. Kadang bubur doyan. Terus untuk jenis-jenis dan bahannya, yaitu bahannya di dalam MPASI itu harus terdapat protein, karbohidrat, kacang-kacangan dan olahannya, buah-buahan, sayuran, lemak, dan air. Itu harus terkandung di dalam makanan pendamping ASI itu. Contohnya protein itu seperti daging ayam, daging sapi, ikan, telur. Makan telur kan juga bagus. Terus untuk karbohidratnya dari nasi, jagung, ubi, singkong. Untuk kacang-kacangannya bisa kacang hijau, kedelai, tempe, tahu, wijen. Kemudian untuk buah-buahannya bisa pepaya, alpukat, pokoknya buah-buahannya yang tidak berserat. Pepaya, alpukat, brokoli, kangkung itu. Kemudian untuk lemaknya itu bisa diambil dari mentega atau kaldu ayam yang biasanya dipakai, atau minyak kelapa kan yang paling biasanya kan kaldu ayam ya. Untuk air itu dari ASI, adik Given kan masih minum ASI ya.
terus air putih, jus, dan air sayur bisa. Air sayur itu dari kuah sayur. Kemudian untuk jenis-jenis MPASI-nya itu ada 3, yaitu MPASI saring, lunak, dan padat. Contohnya MPASI saring itu kayak bubur susu, bubur sumsum gitu. Kalau makanan lunak itu dari bubur nasi tim, pur, atau bubur ayam. Kalau makanan padat itu nasi, kentang rebus, biskuit, lontong. Itu yang ada. Nah, di sini tuh ada namanya piramida makanan. Piramida makanan ini makanan-makanan yang dibutuhkan oleh balita atau bayi. Susunannya itu yang pertama itu tingkat pertama itu adalah karbohidrat. Jadi yang makanan yang paling banyak dibutuhkan itu karbohidratnya dulu. Baru untuk yang kedua buah-buahan dan sayur-sayuran untuk tingkat keduanya. Dan untuk tingkat ketiganya yaitu protein dan kacang-kacangan dari ikan, telur, daging, susu juga. Dan keempat itu sumber yang dibutuhkan paling sedikit, garam, gula, minyak sayur, dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau bumbu dapur kan cuma buat ada rasa, nah tapi itu nggak boleh banyak, harus sedikit. Nah ini kebutuhan kalori yang dibutuhkan anak. Kalori itu kayak makanan yang dibutuhkan, berapa banyak yang makanan yang dibutuhkan untuk anak gitu. Dari contohnya itu dari energi, protein, dan lemak. Nah untuk energinya itu anak usia 6 sampai 11 tahun itu membutuhkan 650 kalori, membutuhkan ASI 400 kalori, dan membutuhkan MPASI nya 250 kalori. Terus untuk anak usia 12 sampai 24 itu membutuhkan energi itu 850 kalori, ASI-nya 350, dan MPASI-nya 500. Jadi kalau anak semakin dewasa, semakin besar kan ASI-nya sudah nggak terlalu banyak. Kemudian untuk proteinnya, anak yang usia 6 sampai 11 tahun itu membutuhkan protein 16 gram. Terus membutuhkan protein dari ASI 10 gram dan MPASI-nya 6 gram. Kalau anak usia 12 sampai 24 bulan itu membutuhkan proteinnya 20 gram protein, 8 gram ASI, dan 12 protein dari MPASI. Kemudian untuk lemaknya itu membutuhkan anak usia 6 sampai 8 bulan itu membutuhkan lemak 26 gram dan membutuhkan MPASI-nya 0. Jadi nggak usah signifikan ya. Terus untuk usia 9 sampai 11 tahun itu membutuhkan kebutuhan lemaknya 29 gram dan kebutuhan lemak MPASI-nya 13 gram. Untuk usia 12 sampai 24 bulan itu 37 gram dan untuk MPASI-nya 21 gram. Jadi ini tuh caranya untuk mengetahui berapa kalori, berapa kilo itu diukur. Jadi kayak nasi yang ditimbang. Iya, biasanya gitu. Tapi kan kelamaannya Bu ya. Ya di kira-kira aja. Saiki umpama nasi sing gila. Untuk karbohidratnya nggak ada, jadi normal. Dan ini bukan secukupnya. Untuk protein ini cuma protein, energi ini bisa dari itu makanannya itu energi. Dan nasi berapa sendok? Iya, berapa sendok. Tapi kan di sini tadi kan untuk ukurannya. Iya, harusnya kalau di gizi itu biasanya dikasih tahu. Jadi pakai ukuran timbangan, biasanya kan pakai timbangan digital itu. Pakai itu sih. Terus pakai gadget. Iya. Di sini kan saya sudah membuat posternya itu mengenai hal-hal yang perlu diketahui. Dimana diketahui untuk makanan pendamping ASI pada usia 6 sampai 24 bulan. Dimana ini yang pertama, anak yang memasuki 6 bulan harus mendapatkan pendamping ASI. Memasuki usia 6 bulan perlu mendapatkan pendamping ASI.
Jadi tadi yang saya jelaskan kan, kalau anak sudah di atas 6 bulan itu memang membutuhkan MPASI-nya. Terus yang kedua itu air susu ibu diberikan kepada bayi siang maupun malam. Ini untuk anak usia 0 sampai 24 bulan. Kemudian untuk ini waktu memberi makanan bayi usia antara 6 sampai 12 bulan setelah diberikan ASI terlebih dahulu sebelum memberikan makanan. Jadi disarankan sebelum adik Gibran makan itu diberikan ASI dulu baru makanan. Ya. Kemudian untuk ASI tetap merupakan makanan yang paling penting sampai bayi usia 2 tahun. Jadi disarankan ibu balita yang memberikan ASI itu sampai usia 2 tahun. Disarankan seperti itu. Kemudian MPASI dapat menyempurnakan kebutuhan nutrisi pada bayi pada masa pertumbuhan. Jadi MPASI ini sangat berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi nggak perlu sampai terlambat. Terus untuk mencegah stunting akibat gizi buruk, dan setelah berusia 6 bulan bayi harus mendapatkan kapsul vitamin A. Biasanya kan di posyandu itu diberikan. Nah, dari yang saya jelaskan ini apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada. Ya. Jadi kalau begitu yang sudah saya jelaskan atas kunjungan ini, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.